Hai, shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya di tutorial kali ini. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Givi Trijaya Utama Nomleni. Saya dari kampus Tikom UI Lindo Kupang dengan prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas A. Oke, dengan NIM 19120016. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu dengan sebuah tugas atau soal UTS yang diberikan oleh dosen saya untuk pembuatan sebuah database. Oke, di sini untuk database-nya yang akan saya buat adalah sebuah database yang berjudul data kampus Tikom UI Lindo Kupang. Oke, saya akan membuat database dari kampus Tikom UI Lindo Kupang. Oke, baik teman-teman. Di sini database yang sudah saya pilih judulnya. Di sini tugas yang diberikan dari dosen saya kepada saya dan teman-teman saya itu bentuknya kelompok. Jadi saya juga akan memperkenalkan kelompok kami. Di sini kelompok kami adalah kelompok 6. Oke, kelompok kami mengambil tema untuk membuat sebuah database yaitu kampus Tikom UI Lindo Kupang. Oke. Di dalam kampus Tikom UI Lindo saya akan membuat 4 tipe data dengan sebuah tabel. Oke, tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa, tabel yang kedua adalah tabel dosen, tabel yang ketiga adalah tabel pegawai, dan tabel keempat adalah tabel ruangan. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan untuk database-nya yang saya buat, dan juga saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa aplikasi yang akan saya gunakan untuk membuat database tersebut adalah pertama-tama saya harus aktifkan aplikasi exam dulu. Oke. Kemudian saya harus kasih start. Oke. Saya harus kasih start untuk FC dan MySQL-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman, dapat melihatnya pada layar desktop yang ada. Oke, sudah diaktifkan seperti ini. Kemudian kita kasih minimize saja. Oke, kemudian kita tinggal masuk lagi pada Google Chrome untuk membuka aplikasi PHP My Admin. Oke, untuk kita membuat sebuah database yang akan kita buat pada aplikasi PHP My Admin. Oke, Google Chrome-nya masih loading, mohon kesabarannya ya teman-teman. Oke, tampilan Google Chrome-nya akan muncul seperti ini. Ya baik teman-teman, kita akan langsung saja cari dengan menggunakan localhost. Oke, localhost /php my admin. Oke, seperti ini, langsung saja kita enter. Oke, masih loading. Oke, baik teman-teman, inilah aplikasinya sudah muncul ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat lembaran kerja, bukan lembaran kerja baru ya. Kita akan membuat terlebih dahulu adalah kita cantumkan judul database-nya. Oke, kita pilih menu new. Oke, masih loading. Oke, seperti ini ya teman-teman. Langsung saja di sini sudah tertulis database.
Oke, database name. Oke, untuk database name-nya untuk nama data yang akan saya buat pada kelompok kami itu kelompok 6. Oke, saya akan membuat judul database-nya yaitu data. Oke, di sini spasinya tidak bisa ya. Untuk spasinya itu tidak bisa, jadi kita pakai underscore saja. Oke, shift underscore data kampus Stikom Wilindo Kupang. Oke, baik teman-teman, sudah seperti ini. Sudah kita kasih nama database-nya, kemudian langsung saja kita create atau kita simpan ya. Atau dengan istilahnya kita membuat membuat sebuah database-nya. Oke, baik teman-teman, untuk judulnya sudah tercantum pada bagian atas seperti ini, database. Oke, database data kampus di Wilindo Kupang. Oke, langsung saja kita akan membuat create tabelnya. Oke, di sini tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa, number of column-nya itu ada. Oke, di sini saya akan buat ada ID mahasiswanya, kemudian ada nama mahasiswa, ada NIM, alamat, prodi, nomor telepon, semester, dan jenis kelamin. Oke, ada berapa ya? Oke, ada 8. Tadi number of column-nya saya kasih 8. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita klik go. Oke, atau kita kirim. Ya, loadingnya sudah oke. Sudah seperti ini. Kemudian ya baik, untuk tabel mahasiswanya yang pertama itu ada ID mahasiswa. Oke, di sini kita pakai underscore saja. ID underscore mahasiswa. Kemudian ada juga nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa, kemudian ada juga NIM. NIM mahasiswa. Oke. Setelah NIM ada prodi. Oke, ada prodi. Kemudian ada semester. Oke, ada semester. Kemudian ada jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Kemudian ada juga alamat.
alamat. Oke, kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Oke, nomor telepon. Ya baik teman-teman, untuk ID mahasiswanya itu ID-nya kita kasih tipenya integer. Kemudian untuk nama mahasiswa tipenya kita kasih teks. Oke. Kalau name kita kasih number. Kita kasih number ya. Oke. Oke, baik, numbering-nya di sini itu ada berbagai pilihan ya. Ada thin, ada small int, ada medium, ada int, ada begin, ada decimal, float, double, real, bit, boolean, serial. Oke, di sini saya menggunakan saya menggunakan thin. Oke, kemudian untuk prodi kita pakai tipenya teks. Oke, untuk semester kita pakai teks juga. Kemudian untuk jenis kelaminnya itu saya pakai teks juga. Alamatnya dikasih integer. Oke. Kemudian untuk nomor teleponnya kita kasih numerik ya. Oke, numerik integer aja. Oke. Untuk primary key-nya di sini saya akan pasang pada ID mahasiswa. Oke. ID mahasiswa untuk null indeksnya itu saya akan pasang primary key-nya seperti ini. Oke, kemudian semuanya sudah terisi ya. Oke, seperti ini. Untuk nama mahasiswa itu length atau vowels-nya itu saya kasih 100. Oke, seperti ini. Ya baik teman-teman, kemudian langsung saja kita save. Oke, kita klik save atau kita simpan. Oke baik teman-teman, untuk struktur tampilan tabelnya itu sudah seperti ini. Oke, di sini ada nama, ada tipenya. Oke, ada collection, attribute, null,
default comments extra dan action. Oke, baik teman-teman, kemudian langsung saja kita akan membuat tabel yang berikutnya, yaitu tabel yang kedua. Oke, tabel yang pertama sudah jadi. Oke, baik teman-teman, untuk tabel yang keduanya itu langsung saja kita akan klik new. Oke, maka tampilannya akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian untuk tabel name-nya yang kedua, kita kasih nama tabelnya adalah tabel dosen. Oke, tabel yang kedua adalah tabel dosen. Oke, untuk add-nya kita kasih 7. Kemudian kita kirim. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita kasih namanya, yang pertama itu adalah ID dosen. ID underscore dosen. Kemudian ada juga nama dosen. Oke, kemudian untuk yang ketiga adalah NIDN dosen. Oke, kemudian yang keempat adalah alamat dari dosen tersebut. Kemudian yang kelima adalah nomor telepon dari dosen tersebut. Kemudian yang keenam adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah email dari dosen. Oke, baik, seperti ini. Untuk ID dosen itu tipenya itu saya menggunakan tipe integer. Oke, kemudian untuk nama dosennya itu saya kasih teks. Oke, kemudian untuk length atau values-nya saya kasih 100. Oke, kemudian untuk NIDN dari dosen tersebut itu saya kasih integer juga. Alamatnya, oke, alamatnya juga integer. Oke, baik teman-teman, mohon maaf karena ada sedikit kesalahan. Oke, untuk tabel yang kedua, di sini saya akan menulis ulang atau mengetik ulang tabelnya, yaitu tabel dosen.
Oke. ID dosen. Oke, nama dosen. NIDN dosen. Kemudian alamat. Oke, alamat dari dosen. Kemudian nomor telepon. Oke, kemudian jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Kemudian ada email. Oke, email dari dosen tersebut. Untuk tipe ID dosennya saya kasih tipe integer. Untuk nama dosen tipenya saya kasih teks. Untuk length voice-nya itu 100. Oke, nomor teleponnya ini number ya. Jadi saya kasih Tinian. Jenis kelaminnya saya kasih tipenya teks. Oke, emailnya ya saya kasih integer. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk null indexnya atau primary key yang akan saya pasang itu saya akan pasang pada ID dosen. Oke, untuk primary key-nya saya kasih pada dikasih centang saja seperti ini. Primary key-nya sudah saya kasih pada ID dosen. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung saja kita simpan atau save kolom yang kedua atau tabel yang kedua, yaitu tabel dosen. Oke, langsung saja kita save atau kita simpan. Oke, baik teman-teman, untuk tabel dosennya sudah muncul seperti ini. Ada ID dosennya. Oke, sudah terpasang gambar kunci atau yang disebut dengan primary key-nya itu sudah saya pasang pada ID dosen. Oke, kemudian ada nama dosen, NIDN dosen, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan email dari dosen tersebut. Oke, untuk tabel yang kedua itu tabel dosen sudah ada, dan tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Oke, kemudian yang kedua adalah tabel dosen. Oke, dan kita akan lanjut pada tabel yang ketiga, yaitu tabel pegawai. Langsung saja kita klik new untuk kita masuk pada pembuatan tabel baru. Oke, untuk tabel name-nya yang ketiga kita kasih tabel pegawai. Oke, pada tabel pegawai kita kasih ADD-nya, kita kasih 6. Oke, kemudian kita kirim atau kita simpan. Ya, sudah muncul seperti ini. Oke, pada tabel pegawainya di sini adalah kita kasih ID pegawai. Oke, kemudian nama pegawai. Oke, ID pegawai, nama pegawai. Kemudian ada NIDN pegawai.
NIDN pegawai, kemudian ada alamat, kemudian ada nomor telepon, kemudian ada juga jenis kelamin. Oke, baik teman-teman, sudah seperti ini. Untuk ID pegawainya saya kasih tipenya integer. Untuk nama pegawainya saya kasih tipenya teks. Kemudian untuk length value-nya saya kasih 100. Untuk NIDN pegawainya tetap integer. Untuk alamatnya saya kasih teks. Nomor teleponnya itu numeric. Oke, di sini numeric saya pilih yang pertama yaitu Daniel. Untuk jenis kelaminnya saya kasih teks. Oke, seperti ini ya teman-teman. Buatku ini tabelnya lebih. Oke, ini tabelnya kita kasih close dulu. Oke, tabelnya mungkin sedikit error. Oke, kita kasih close untuk mana. Oke, jadi kita akan membuat ulang tabelnya yang bagus. Oke, pegawai ini kita kasih 6. Oke, go, atau kita mengirim. Oke, baik teman-teman, untuk pada tabel pegawainya itu ada 6 kolom, yaitu ada ID pegawai, nama pegawai, NIDN pegawai, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin dari pegawai. Oke, untuk tipenya, untuk ID pegawai tipenya integer, nama pegawai tipenya teks. Oke, dengan length values-nya 100. Dan untuk NIDN pegawainya saya pakai integer, alamat juga pakai integer. Untuk nomor teleponnya saya pakai tinium, dan untuk jenis kelaminnya itu saya menggunakan teks. Oke, kemudian untuk primary key-nya saya akan pasang pada ID pegawai. Oke, untuk null index-nya di sini. Primary key-nya. Oke, langsung saja kita klik go. Oke, kita kasih centang seperti ini. Sudah kita kasih primary key-nya pada ID pegawai. Oke, langsung saja kita ke bawah sedikit. Oke, untuk kita save tabelnya. Atau kita simpan. Oke, bisa loading. Oke, baik ya teman-teman.
Untuk tabel pegawainya sudah jadi. Oke, untuk tabel pegawainya, pada struktur tabelnya itu ada ID pegawai. Oke, ID pegawainya ini sudah saya pasang primary key-nya atau kunci primary key-nya sudah saya pasang. Oke, nama pegawai, NIDN, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Oke teman-teman, untuk data kampus di Indo Kupang, di sini saya menggunakan 4 tabel ya. Oke, di sini sudah tercantum 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel pegawai. Oke, kemudian saya akan membuat lagi satu tabel. Oke, kita pilih new. Oke, kita akan membuat satu tabel lagi. Di sini tabel yang terakhir atau yang akan saya buat adalah tabel ruangan. Oke, di sini saya kasih nama dulu ruangan. Sini saya kasih add-nya 1, kemudian kita pilih go. Oke, atau kita memuat. Oke, masih loading ya teman-teman, mohon kesabarannya. Oke, sudah muncul. Oke, untuk tabel ruangannya di sini ada ID ruangan, kemudian nama ruangan, kemudian nomor ruangan. Oke, kemudian saya rasa cuma 3 saja. Ada ID ruangan, nama ruangan, kemudian nomor ruangan. Oke, untuk tipe ID ruangannya saya pakai tipe integer. Namanya saya pakai integer juga. Namanya saya kasih teks. Untuk nomornya saya kasih integer saja. Oke, untuk pada nama ruangan, untuk length false-nya saya kasih 100. Oke, untuk primary key-nya yang tepat yang akan saya pasang itu pada ID ruangan. Oke, kita pilih primary. Oke, kita langsung klik go. Oke, kita pilih tanda centang seperti ini. Oke, kemudian kita geser ke bawah sedikit, lalu kita men-save tabelnya. Oke, sudah loading tabelnya. Oke, ya inilah struktur tabel ruangan. Oke, ada ID ruangan, nama ruangan, kemudian nomor ruangan. Oke, untuk primary key-nya itu saya kasih pada ID ruangan. Oke, baik teman-teman, pada data kampus di Indo Kupang, di sini saya membuat data kampus Stikom Indo Kupang dengan jenis 4 struktur tabel, yaitu tabel yang pertama tabel dosen, kemudian tabel yang kedua tabel mahasiswa,
Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel pegawai. Yang keempat adalah tabel ruangan. Oke, inilah strukturnya. Oke, teman-teman dapat melihat tabel dosennya. Oke, untuk tabel dosennya pada MySQL-nya atau browse-nya akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian untuk kolomnya seperti ini atau tabel struktur seperti ini. Kemudian untuk SQL-nya, SQL-nya akan seperti ini. Hasil run dari SQL atau query on tabel data kampus di Komuy Linda Kupang pada tabel dosen. Oke, seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya blok ini. Kemudian untuk mahasiswa, untuk browse-nya seperti ini, sama persis juga seperti tabel dosen. Strukturnya seperti ini. Untuk SQL-nya seperti ini. Untuk tabel pegawai, untuk tabel pegawai juga sama, ada browse, struktur, dan juga ada SQL-nya. Kemudian untuk tabel ruangan atau tabel yang terakhir, ada browse-nya juga, ada strukturnya juga, kemudian ada SQL-nya. Oke, baik teman-teman, untuk data kampus di Komuy Linda Kupang, untuk data tabelnya sudah saya buat sekaligus dengan browse dan juga struktur tabelnya dan juga hasil run SQL-nya. Oke, sekarang kita kembali. Dan sekarang kita akan membuat relationship dari tabel tersebut. Kita akan menghubungkan dari keempat tabel tersebut dengan relationship. Di sini kita klik insert. Kita akan isi. Yang pertama kita akan isi tabel dosennya terdahulu. Untuk ID dosen. Untuk ID dosennya kita kasih 001. Untuk nama dosen itu kita kasih nama dosennya. Oke, baik teman-teman. Di sini untuk nama dosennya, sudah saya kasih nama dosennya. ID dosennya saya kasih 001. Kemudian ada NIDN dosennya.
Oke, ini dan ini saya kasih triple 0123. Oke, alamatnya kayu putih, nomor teleponnya Oke, baik teman-teman, untuk struktur tabelnya sudah jadi. Ada 4 tabel, yaitu tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel pegawai, dan tabel ruangan. Oke, sudah selesai saya membuat tabel, dan sekarang kita akan membuat relasinya. Oke, cara membuat relasinya tinggal saya klik pada database-nya atau data kampus di Komunia Indo Kupang. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan saya akan pilih more, kemudian designer. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan kasih relasi penghubungnya. Oke, tabel dosennya. Oke, kemudian tabel mahasiswa, kemudian tabel pegawai. Oke, keempat adalah tabel ruangan. Oke, baik teman-teman, seperti ini.
Oke, seperti ini. Oke, baik teman-teman, untuk relasinya seperti ini. Sudah jadi relasinya. Untuk pembuatan selanjutnya, saya rasa database yang saya buat ini cukup sampai di sini. Oke, ini sudah sampai pada. Oke, di sini ada struktur tabelnya ada 4. Kemudian untuk SQL-nya pada masing-masing tabel sudah ada. Ya, baik, di sini saya menggunakan nama dosen hanya 2 dosen saja. Kemudian mahasiswanya juga saya menggunakan nama siswanya 2 saja, agar jangan memperumit database tersebut. Untuk pegawainya juga saya kasih 2, dan untuk ruangannya juga saya kasih 2, yaitu ruang praktikum dan ruangan perpustakaan. Ya, jadi tidak seluruhnya yang saya buat ini, saya buat hanya 2 saja. Oke, baik teman-teman. Untuk SQL-nya dari ruangan seperti ini. Kemudian SQL untuk pegawainya seperti ini. Kemudian untuk mahasiswa dan juga untuk dosen. Ya, baik, untuk relationship-nya seperti gambar tadi yang sudah saya buat. Oke, tinggal kita klik pada nama datanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih more designer. Oke, inilah. Oke, baik, ini adalah hasil kerja database. Oke, baik teman-teman, mohon kesabarannya karena laptopnya loading.
Oke, baik teman-teman, mungkin ini sekian database yang saya buat. Mohon maaf jika database yang saya buat ini teman-teman belum mengerti atau Bapak dosen juga belum pahami dan mengerti. Mohon maaf karena saya juga baru belajar cara pembuatan database menggunakan PHP MyAdmin. Oke, jadi inilah hasil kerja saya. Langsung saja saya akan close untuk menutup hasil pekerjaan saya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.